Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama ini mendiskusikan tentang pemimpin, ya, pemimpin masa depan, pemimpin yang memang kita dambakan, pemimpin yang kita harapkan, ya, seiring dengan kondisi perubahan-perubahan yang sangat cepat, ya, baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Bahwasanya kalau kita memberikan semacam jawaban terkait dengan bagaimana sih pemimpin yang kita hendaki, pemimpin ke depan yang memang menjadi harapan kita semuanya, maka tidak terlepas dari kami sebagai pengelola Sekolah Bahasa Cina Widya Selangga, dan bagaimana mengembangkan program studi yang ada ini, menetapkan terkait dengan visinya kita adalah untuk menghasilkan pemimpin yang transformatif. Pemimpin yang transformatif. Dalam kaitan apa? Dalam kaitan untuk memperbaiki dunia. Jadi kalau kita berbicara di sini Pak Pawitra, bahwa kita sadar perubahan-perubahan itu tidak bisa kita hindari, baik dalam skala yang kecil maupun skala yang luas, dari konteks lokal, nasional, dan global. Seiring dengan bahwa manusia itu kan mengharapkan adanya suatu proses perbaikan. Namun seiring dengan adanya harapan untuk proses perbaikan itu pasti ada problem yang bisa terjadi. Kalau dalam bahasa ilmu ekonomi kita mengenal disebut dengan adanya business cycle, siklus bisnis, di mana ekonomi itu bisa kondisi sangat luar biasa baiknya dari kondisi peak maupun kondisi yang sangat turun, dan kondisi yang disebut dengan adanya kontraksi atau resesi atau bahkan disebut dengan great depression. Ini dalam konteks ekonomi. Mungkin dalam konteks yang lain, kondisi sosial, politik, budaya, bisa terjadi perubahan-perubahan yang ada. Nah, di sinilah letak bagaimana kita bisa menghadirkan pemimpin yang mampu mengelola, memanage persoalan-persoalan yang ada, problem-problem yang ada, potensi-potensi yang ada, semuanya disatukan menjadi suatu kekuatan untuk menjawab tantangan yang memang harus kita selesaikan tersebut, menjadi suatu opportunity, suatu harapan, harapan yang bagaimana? Harapan yang bisa kita untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Semuanya adalah mengharapkan demikian. Namun demikian perlu juga tidak hanya menghasilkan pemimpin yang sekedar mampu melakukan yang dalam bahasa kita adalah keseharian, sesuatu yang biasa. Namun kita juga harus menyiapkan di sini adalah pemimpin yang luar biasa. Dalam artian bahwa perubahan-perubahan itu bisa dalam, tadi saya bilang bahwa skalanya itu tidak hanya sekecil, mungkin bisa menengah maupun besar. Nah, disinilah hadir suatu pemimpin yang mampu mengakomodasi, mampu mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan besar. Contoh yang paling konkret bahwa kita bangsa Indonesia tahun 2020 menghadapi pandemi COVID-19. Di tingkat global yang sama juga kondisinya, tahun 2020. Tahun 2009 kita menghadapi kondisi ekonomi disebut dengan global financial crisis. Tahun 97 kita menghadapi kondisi yang sama yang disebut dengan kondisi resesi ekonomi yang berasal dari adanya persoalan di nilai tukar baik tingkat nasional maupun regional. Artinya bahwa di sini harus hadir pemimpin yang mampu mengatasi persoalan tersebut. Memang hadirnya pemimpin ini disesuaikan atau melihat kondisi yang ada. Nanti mungkin rekan-rekan mahasiswa program studi pengembangan sumber daya manusia bisa mengembangkan diskusi ini menjadi sesuatu yang lebih nanti inklusif, dalam artian bagaimana sih sejatinya nanti pemimpin itu bisa kita hadirkan, kita siapkan, karena memang pemimpin itu bisa dalam konteks memang secara naluri harfiahnya mempunyai kemampuan itu, namun kita juga harus menyiapkan, karena persoalan-persoalan yang dihadapi itu sangat unik, baik di tingkat yang kalau kita bicara yang sangat kecil, di persoalan rumah tangga, dan persoalan di lingkungan
pergaulan kita, ya, kemudian di aktivitas yang memang akhirnya menjadikan persoalan kecil itu bisa menjadi persoalan yang besar. Nah, inilah yang sangat penting bagi kita, khususnya di Sekolah Pasarjana, dalam konteks menghadirkan pemimpin itu adalah pemimpin yang transformatif, yang siap memberikan solusi-solusi dalam persoalan baik di tingkat kaitan dengan masalah birokrasi, ya, persoalan berkaitan dengan bisnis, ya, berkaitan dengan aktivitas sosial, politik, ekonomi dan sebagainya, dari persoalan yang kecil sampai persoalan yang besar di lingkup lokal, nasional dan global. Itulah yang bisa kita sediakan dalam konteks kita mempelajari segala sesuatunya di Sekolah Pasarjana Kuliah Selatan. Sebagai pengelola Sekolah Pasarjana ini adalah Sekolah Pasarjana mempunyai visi, ya, di mana tadi sudah disampaikan oleh Prof. Rudi, adalah membentuk atau membuat atau mendirikan atau mewujudkan suatu pemimpin yang transformatif, ya, bagi mahasiswa-mahasiswa yang digodok di cawah Candra di Muka Sekolah Pasarjana ini. Ya, tentunya wujud, ya, kepemimpinan transformatif ini akan diimplementasikan di dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu di dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, di mana nanti semuanya akan difokuskan pada kepemimpinan. Ya, kalau kita lihat di setiap mata kuliah pada program-program studi yang ada di Sekolah Pasarjana itu sudah melakukan redesain kurikulum, menyusun mata kuliah tentang kepemimpinan. Kemudian juga menghadirkan narasumber-narasumber pada kuliah tamu yang untuk meningkatkan wawasan tentang kepemimpinan. Ini adalah salah satu wujud dari Sekolah Pasarjana ini untuk bisa mencapai, ya, target yang sudah dituliskan di dalam visi misi. Kemudian di dalam penelitian, ya, di dalam penelitian ini nantinya akan juga setiap program studi itu akan membuat suatu roadmap penelitian bagi mahasiswa, baik untuk tesis maupun disertasi, adalah ke arah kepemimpinan. Nah, jadi ini tujuannya adalah memang untuk membuat suatu branding bahwa Sekolah Pasar ini adalah sekolah kepemimpinan. Kemudian pengabdian masyarakat itu juga seperti itu. Kita juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkolaborasi dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Timur itu untuk mewujudkan seluruh aktivitas yang sudah dijalankan dan dituliskan, dirumuskan di Sekolah Pasarjana. Pemimpin yang diharapkan, kalau saya mengambil sebuah pandangan bahwa pemimpin yang memahami kekinian. Jadi pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang memahami kekinian. Kenapa kemudian pemimpin ini mesti memahami kekinian? Bagi saya, pemimpin yang memahami kekinian itu adalah pemimpin yang memahami apa yang menjadi harapan masyarakatnya, apa yang menjadi harapan dari yang dipimpin. Kemudian dengan itu, maka pemimpin ini akan memahami persoalan. Pemimpin ini akan mengetahui apa kesulitan yang dipimpin, apa kesulitan masyarakatnya, apa kesulitan warganya. Kemudian dengan itu, pemimpin ini akan memahami apa kebijakan kekinian yang semestinya diambil, langkah kebijakan kekinian yang mestinya diambil itu seperti apa, dan kemudian strategi kebijakannya seperti apa. Nah, kalau bicara kemudian tentang model kepemimpinan, di situ ada, kita biasanya mendengar sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, ada kepemimpinan yang adaptif, kepemimpinan efektif, kemudian kepemimpinan transformatif. Ini adalah yang memang harus dimiliki oleh pemimpin yang diharapkan.
pemimpin yang diharapkan saat ini kita berada pada situasi masyarakat yang semakin cerdas, kemudian masyarakat yang semakin cerdas, kemudian cepat merespon, ya, kemudian dinamis, ya, kondisinya, ya, kemudian ekspektasi masyarakat begitu tinggi terhadap pemimpin. Oleh karena itulah ini saya kira pemimpin yang diharapkan tentu pemimpin yang dekat dengan masyarakat, ya, pemimpin yang dekat dengan masyarakat, dekat dalam arti tidak hanya pada ukuran fisik, ya, tetapi dekat secara ukuran hati, sehingga menjadi pemimpin yang diharapkan itu memang tidak mudah dan tampaknya memang sangat berat, ya, sangat berat karena mesti mendedikasikan waktunya, energinya, ya, kemudian seluruh yang dimilikinya itu diwakafkan terhadap yang dipimpinnya. Kan bahwa sesungguhnya pemimpin saat ini itu akan melahirkan pemimpin masa depan. Bagaimana pemimpin saat ini juga terlahir dari pemimpin masa lalu yang luar biasa hebat. Dia menyebut nama Muhammad langsung, maaf ya, karena mungkin dia non-muslim. Dan dialah Muhammad satu-satunya pemimpin di dalam sejarah manusia bagi hak yang meraih sukses yang luar biasa, baik dilihat dari ukuran agama maupun dalam ruang lingkup duniawi. Sehingga Philip K. Hitti juga menjelaskan di dalam History of Arab, ya, inilah kemudian lahir sebuah negara Islam yang lebih besar, kemudian masyarakat baru yang terdiri dari orang-orang muhajirin, ada orang ansor yang dibangun di atas dasar agama, bukan hubungan darah. Allah yang menjadi perwujudan supremasi negara, nabinya ketika masih hidup adalah wakil, ya, wakil dari penguasa tertinggi, ya. Kemudian katanya Philip K. Hitti ini di samping menjalankan fungsi keagamaan, dia juga memegang otoritas duniawi seperti yang dimiliki oleh kepala negara pada saat ini. Maka selama 10 tahun di Madinah, seluruh jazirah Arab berhasil masuk ke dalam pangkuan Islam pada waktu Nabi Muhammad masih hidup dan memimpin kaum Islam. Ada mulai Mesir yang Afrika, ada Syam masuk, Persia, Palestina, kemudian Bizantium juga tunduk. Bahkan setelah itu pada masa Khulafaur Rasyidin terus sampai di Turki Utsmani masuk ke daratan Afrika dan Eropa. Itulah kekuasaan yang ada. Maka terakhir bagi kami itu teori apa yang digunakan oleh Rasulullah? Teori leadership apa yang digunakan oleh Rasulullah? Kok bisa 1400 tahun ini kuat sampai sekarang dan malah semakin dahsyat, hampir 2 miliar sekarang semuanya umat Islam yang ada. Teorinya adalah sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Pemimpin yang diharapkan bagi saya adalah ketika kita tahu bahwa di dalam agama saya sendiri, dalam Islam, bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu sebagai pemimpin bagi perempuan, katakanlah begitu. Akan tetapi kenyataan yang kita temui di masyarakat saat ini, banyak perempuan-perempuan yang produktif dan banyak perempuan-perempuan yang memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Pentingnya dibukanya ruang-ruang diskusi bagi perempuan dan bagaimana keadilan yang harus diberikan kepada pemenuhan hak politik bagi peran kepemimpinan perempuan itu sendiri. Sehingga perempuan ini mendapatkan kesempatan lebih di masyarakat untuk bisa tampil dan bisa menyalurkan potensinya sebagai seorang pemimpin dan bisa mengambil kebijakan dan ikut terlibat dalam pemenuhan hak-hak itu tadi. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan empiris yang saya pelajari di luar kegiatan akademis. Pemimpin itu tidak harus laki-laki, tapi perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Dan
bukanlah hal baru jika di parlemen atau di pemerintahan perempuan menjadi seorang pemimpin. Mengutip dalam buku Stoldig Handbook of Leadership pada tahun 81 dari Friedman Theory, bahwa sejarah umat manusia itu dibentuk oleh pemimpin-pemimpin besar yang dilahirkan pada masanya. Dan pemimpin terbesar sudah diceritakan sama Gus Munif tadi, Rasulullah kita. Nah, great leader ini yang akan kita harapkan untuk memimpin bagaimana kita bisa menghadapi perubahan iklim. Bukan pemimpin agung, tapi pemimpin-pemimpin besar yang dalam kantong-kantong kecil dalam suatu negara. Ada 3 alasan kenapa pemimpin di tingkat daerah itu sangat penting. Karena mereka itu lebih dari, yang pertama mereka itu lebih dari sebuah mesin untuk menggerakkan ekonomi. Yang kedua, kota-kota itu adalah suatu rumah originator dan inkubator dari berbagai inovasi kultural, ekonomik, dan sosial. Dan yang terakhir, pemimpin kota atau di tingkat daerah itu tidak dibatasi dengan isu of sovereignty atau national boundaries yang menahan mereka untuk bekerja sama. Ini adalah suatu konsep bahwa pemimpin yang besar tidak harus menjadi pemimpin agung, tapi cukup pemimpin-pemimpin hebat yang ada di masanya, di kantong-kantong kecil, atau dalam konteks ini adalah daerah. Pemimpin yang besar adalah kepemimpinan yang mampu memahami perubahan ekologi. Kami menawarkan konsep kepemimpinan ekologi di sini sebagai kepemimpinan yang diharapkan. Sekolah pasca sarjana adalah kawah candra di mukanya bagi para calon pemimpin. Karena perubahan adalah hal yang pasti. Tidak akan mungkin kita bisa mencegah terjadinya perubahan. Perubahan adalah hal yang pasti. Ya, kita pasti akan terjun di dalam perubahan tersebut. Yang menjadi problem bagaimana caranya supaya alumni sekolah pasca sarjana Universitas Airlangga bisa menjadi pemicu daripada perubahan tersebut sehingga bisa memenuhi pengharapan daripada tujuan bangsa negara Republik Indonesia. Pemimpin sekarang terlahir dari pemimpin masa lalu. Pemimpin masa depan dilahirkan dari pemimpin-pemimpin saat ini. Tapi perlu diingat catatan tadi Bu Reni sudah menyampaikan bahwa pemimpin yang hebat itu lahir dalam fenomena yang dinamakan dengan krisis. Setiap krisis akan melahirkan pemimpin yang hebat kalau memang mampu membawa yang dipimpinnya keluar dari krisis tersebut. Jadi memang pemimpin yang diharapkan menjadi tema pada sore hari ini. Tapi jangan menjadi antitesis daripada tema sore hari ini. Kalau menjadi antitesis tema kita pada sore hari ini bukan menjadi pemimpin yang diharapkan, tapi menjadi pemimpin yang diharapkan. Itu ya. Insya Allah itu tidak boleh gitu, Gus Munir ya. Ini saya belajar Gus Munir ternyata banyak. Baru tahu 10 tahun itu sunnahnya Kanjeng Nabi membangun suatu komunitas, membangun suatu bangsa, membangun suatu negara 10 tahun. Dimulai dari masyarakat, keluarga dulu mungkin ya, dari keluarga, dari masyarakat, komunitas, sampai akhirnya menyebar ke seluruh penjuru negeri.